Orang-orang kaya ini melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ini COVID-19 sudah semakin kurang ajar, segala sektor dihajar. Di sekolah kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara menjadi orang kaya. Obral rumah besar-besaran di kawasan-kawasan elit. Halo Sobat Guyub, selamat datang di channel Provokator Property. Buat kamu yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di channel Provokator Property. Channel ini berisikan informasi tentang properti, mulai dari review rumah, berita soal properti, sejarah properti, tips-tips properti, dan lain-lain. Jika kamu suka dan mendapatkan manfaat dari channel ini, silahkan di-subscribe, like, share, komen, nyalakan lonceng, dan sebarkan ke teman-temanmu agar informasi yang baik ini bisa tersebarkan ke banyak orang. Pandemi COVID-19 sudah semakin kurang ajar, segala sektor dihajar, termasuk sektor properti. Dan kali ini, properti dari kalangan kelas kaya juga terkena impact dari pandemi COVID-19. Awal bulan ini ramai pemberitaan mengenai obral rumah besar-besaran di kawasan-kawasan elit seperti Pondok Indah dan Menteng. Seperti yang kita ketahui bersama, rumah-rumah yang ada di kawasan Pondok Indah dan kawasan Menteng ini bukan rumah sembarangan. Menurut Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, ada koreksi harga sebesar 5-10%. Menurut Ketua DPD Arebi DKI Jakarta, Clement Francis, kondisi ini bisa disebabkan meningkatnya kebutuhan cash, sementara minat pembelian properti jauh menurun. Sobat Guyub, rumah di kawasan Pondok Indah ini harganya di tahun 2019 40 sampai 50 juta per meter persegi. Dan di tahun 2021 ini terkoreksi sampai 30 sampai 35 juta per meter persegi. Kabar yang cukup melegakannya, kondisi ini tidak menggambarkan keseluruhan pasar properti Indonesia saat ini, hanya kasuistis di daerah Pondok Indah, Menteng, dan Kelapa Gading. Lantas, mengapa daerah-daerah tersebut mengalami hal seperti ini? Kita coba untuk analisis. Sobat Guyub, ini hanya analisis dari kami, bisa benar, bisa salah, boleh setuju, boleh nggak setuju. Sebelum pandemi COVID-19, seperti yang kita ketahui bersama, harga rumah terus naik selama bertahun-tahun. Harga yang terus naik ini membuat orang-orang menjadikan rumah sebagai aset untuk investasi. Ketika harganya naik di suatu saat nanti bisa dijual dan mendatangkan keuntungan. Mereka yang menjadikan rumah sebagai aset umumnya menyewakan rumah-rumah yang mereka beli untuk investasi. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menjual. Jika harga terus naik dan ada penawaran yang cocok, mereka akan menjual rumah tersebut. Dan untuk orang-orang yang membeli rumah di Pondok Indah, Menteng, umumnya menyewakan rumahnya kepada ekspatriat. Situasi COVID-19 di Indonesia membuat ekspatriat pindah ke negara asalnya. Ini menyebabkan rumah-rumah di kawasan seperti Pondok Indah dan Menteng menjadi kosong. Ketika rumah menjadi kosong, tentunya ini mengganggu cash flow dari para pemilik rumah. Orang yang memiliki rumah di Pondok Indah dan Menteng biasanya adalah pebisnis. Dan ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, memukul segala sektor, bisnis lesu. Nah, ketika bisnis lesu, tidak ada pemasukan dari bisnis. Dan instrumen lain investasi seperti rumah pun tidak ada penyewa. Nah, hal ini membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan uang cash liquid yang mana saat ini sangat dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 untuk membeli obat, biaya pengobatan, dan lain-lain. Daya beli masyarakat yang menurun drastis saat COVID-19 ini membuat bisnis sangat lesu. Kelesuan bisnis ini ditambah lagi oleh perginya para ekspatriat yang selama ini memberikan pemasukan dari sewa rumah di kawasan Pondok Indah dan Menteng. Jadi, orang-orang kaya ini dihadapkan pada dilema apakah mempertahankan bisnis atau menjual aset. Menjual aset tentunya menjadi pilihan yang rasanya lebih realistis di saat ini. Apalagi orang-orang kaya biasanya memiliki banyak aset. Biasanya jika mereka sudah punya rumah di Pondok Indah atau Menteng, itu berarti mereka juga punya banyak rumah di tempat-tempat lain atau tanah di tempat-tempat lain. Atau jangan-jangan orang-orang kaya ini melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Mereka menjual rumah di Pondok Indah, Menteng, yang mana saat ini pasar dari rumah mewah sedang turun. Tidak hanya secondary loh, rumah baru pun turun. Sementara pasar-pasar dari rumah 300 juta sampai 900 juta, rumah untuk kelas menengah sedang naik. Bisa jadi mereka jual rumah mereka di Pondok Indah dan Menteng untuk dialihkan ke rumah-rumah tapak 300 juta sampai 900 juta. Yang mana jika mereka menjual rumah di Pondok Indah dan Menteng, berarti mereka bisa mendapatkan banyak rumah di kelas 300 sampai 900 juta rupiah. Sobat Guyub, tidak bisa dipungkiri lagi, orang kaya kelas atas bisa juga terkena impact dari COVID-19. Lantas bagaimana ya orang-orang kayak kita ini kelas menengah?
Di sekolah kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara menjadi orang kaya. Nah, orang kaya saja bisa merasakan keganasan dari COVID-19 sampai mereka terpaksa harus menjual aset-aset mereka, yaitu rumah-rumah mereka seperti di Pondok Indah dan Menteng. Dan kita yang sebenarnya tidak banyak mendapatkan pendidikan finansial ketika di sekolah, apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari masa lalu. Sobat Guyup, ini ada buku Second Chance karya Robert Kiyosaki yang menceritakan bagaimana kasus krisis ekonomi di Amerika Serikat di tahun 2007 serta langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasi dan menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Saksikan di episode selanjutnya. Kita akan coba ambil pelajaran dari buku ini, kita kupas, review buku Second Chance karya Robert Kiyosaki. Sobat Guyup, ini saja dari kami hari ini. Sampai jumpa, jangan lupa di-subscribe. And that was that we're being ripped off financially. That the world is set up to make us poorer.